3 SMA. Tahu-tahu kelas 12. 3 SMA ya, padahal dulu Liburnya kelas 10 semester 2. kelas 10 semester 2, sekarang udah kelas 12. Heeh. Setahun ngapain? Halo guys, kali ini bersama saya Kak Sulis dalam program podcast Homeschooling Kak Seto Solo. Dimana kali ini saya ditemani sama Zalfa. Kali ini ditemani sama Zalfa dan ini merupakan program podcast Homeschooling Kak Seto Solo perdana. Pertama kali podcast untuk Homeschooling Kak Seto Solo, dimana nanti akan kita upload di YouTube dan teman-teman homeschooler bisa langsung subscribe maupun like YouTube-nya Homeschooling Kak Seto Solo. Dan tentunya nanti juga akan kita share bagikan ke IG, Facebook, dan sosmed yang lain. Halo Zalfa. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Lama nggak jumpa? Iya. Zalfa sekarang udah kelas berapa? 3 SMA. Tahu-tahu 12. kelas 3 SMA ya, padahal dulu Liburnya kelas 10 semester 2. kelas 10 semester 2, sekarang udah kelas 12. Setahun ngapain? Belajar. Belajar tapi online ya. Ya, tentunya tetap online lah. Iya. Zalfa juga tahu sendiri kan, online bisa. Terus kalau ada kesempatan tatap muka itu pun beberapa orang tok dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu juga atas izin dari Orang Dinas tua. Pendidikan dan orang tua, tentunya dari pihak sekolah juga. Oke, kakak nggak akan terlalu banyak tanya ke sekolah. Kakak pengen ngobrol bebas. Siapa tahu nanti banyak yang dengerin ya. Iya. Oke, Zalfa. Di luar sekolah, hal apa yang paling menyenangkan dulu nih? Yang paling menyenangkan buat kamu? Kumpul sama teman sih. Kumpul sama teman. Heeh. Teman sekolah? Enggak. Sama aja, itu masih dalam satu lingkup sekolah. Jadi kumpul sama teman. Iya. Ngapain itu? Ya ngapain aja Kak. Biasanya sih basket bareng gitu. Tapi kan karena COVID jadinya jarang basket gitu, terus jarang kumpul. Soalnya juga temanku rumahnya jauh-jauh. Rumahnya jauh. Heeh. Oke, agak jauhan enggak apa-apa. Ya, Oke. nanti biar enak suaranya. Oke. Berarti kumpul sama teman. Ya kan PPKM memang boleh. Ya kan sebelum pandemi Kak. Oh, sebelum pandemi kumpul ya. Heeh. Oke. Apa lagi selain itu? Udah Kak, paling ya basket itu tadi. Basket aja. Oh, kamu kegiatanmu di luar masuk basket tok. Gak ada yang lain. Ya main HP gitu paling. Main HP nge-game gitu ya. Heeh. Temenmu kebanyakan cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Lebih enakan cewek apa cowok kalau temen? Cewek. Cewek. Kalau aku. Ya kamu aja belum kenal sama cowok kali. Coba kalau punya temen cowok. Tapi beda ya, tetap Iya. beda. Cewek. Kenapa enaknya berteman sama cewek? Enak sih Kak, bisa diajak ngobrol gitu. Kan sama-sama cewek jadi tahu. Kalau Jadi misal ngobrolnya soal tentang misal lagi suka sama orang nih, ketika cerita sama cewek, dia tahu kayak ngasih saran gitu harus gimana. Soalnya sama-sama cewek. Oh gitu ya. Pernah nggak ngobrol sama cewek tapi kan suka sama seorang semisal itu sampai hal-hal yang paling apa ya, yang menurut kita itu paling ini harusnya nggak aku ceritain ini sama temenku, itu pernah nggak kamu ceritain? Pernah. Pernah. Kan kadang kalau lagi ngerasa cerita gitu kan, lagi ngerasa seru sama temen, terus kalau udah selesai cerita tuh kepikiran, aku terlalu terbuka nggak sih kayak gitu. Oh, tetap kepikiran ya pada akhirnya. Jangan-jangan. Nah, akhirnya gitu setelah kita kadang ngobrol. Nah, biasanya kalau kita ngobrol sampai kadang kita apa ya, lupa akan batasan. Itu sering banget terutama sama teman, apalagi teman yang bisa dipercaya gitu ya. Tapi pernah ya? Pernah. Terus
gimana? Ya gimana udah terjadi, mau digimanain. Oh gitu. Oke, itu tentang temen cewek. Pernah nggak kamu ngobrol sama temen cowok, tapi kaitannya hal-hal yang sifatnya pribadi? Enggak. Enggak. Kemana aja kamu selama ini? Tapi kalau kalau ngobrol biasa gitu tuh pernah. Oh pernah. Tapi nggak sampai dalam banget ya. Iya. Mulai ceritanya tuh curhatan tentang apa ini itu gitu. Nah, sekarang kakak tanya, tipe-tipe temen. Ya, tipe-tipe temen. Menurut kamu setelah kamu itu berteman dengan temenmu yang banyak itu kan gitu. Kakak kan nggak tahu nih temenmu siapa aja. Taunya cuma di kelas di sini aja kan gitu. Tipe temen itu menurut kamu sing gimana? Satu semisal kayak apa? Sebenarnya tuh temanku tuh nggak banyak Kak, tapi kayak apa ya? Aku punya teman tapi nggak banyak, tapi yang tahu aku juga cuma beberapa gitu loh. Kok tipe temen tuh gimana ya? Aku temenan sama yang temanku yang beneran tahu aku sekarang itu kan. Itu kayak sebelumnya emang nggak ada rencana temenan. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Tapi malah bisa berteman. Malah deket banget jadinya. Oh, malah deket banget. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Cowok. Ya nggak apa-apa toh cowok. Tapi dia sangat enak buat kamu. Iya sih. Aku kan punya 3 orang temen nih yang deket banget. Satu nih namanya yang 2 nih lebih tua dari aku. Yang satu nih temenku dulu waktu SMP. Ya. Jadi kita bertiga tuh kan beda-beda nih. Kan kalau temanku yang SMP tuh nggak terlalu dekat sama yang 2 ini. Tapi kalau aku cerita juga tetap enak gitu loh Kak. Maksudnya dia tahu aku, yang orang lain yang mungkin teman-temanku yang cuma kenal aku tuh nggak tahu itu. Oh iya. Bahkan kadang orang tua pun enggak ini, tapi temen yang lebih tahu ya. Pernah nggak gitu? Pernah lah pasti. Pernah pastinya ya. Ada hal yang kita sembunyikan sama orang tua, teman kita mana lebih tahu gitu ya. Tapi jangan lupakan orang tua, tetap mereka adalah tempat kita bersandar, tempat kita curhat, semuanya komplit. Itu paket komplit itu ya orang tua. Iya. Ya, itu paket komplit. Temen itu, ini pengalaman Kak Sulis ya. Temen itu ketika kita sedang susah, ketika kita sedang seneng, itu akan kelihatan ketika duit yang bicara. Iya, bener gini. Maksudnya ini, ketika ada duit, ya ada. Tapi ketika tidak, ya boleh tahu. Siapa tahu, enggak tahu lah apa yang terjadi. Ketika orang pegang duit itu akan tahu, akan kelihatan sifat aslinya. Itu dari segi materi, tapi yang lain saya enggak tahu. Tapi dari pengalaman Kak Sulis gini, orang itu akan kelihatan ketika posisi dia pegang duit banyak, itu akan kelihatan. Pokoknya berhubungan dengan duit lah, itu akan kelihatan sifat aslinya seseorang kan gitu. Oke. Itu temenmu 3 tadi ya? Temenmu 3. Teman di sekolah? Di sini. Ya. Paling aku kalau chat sama Ica, tapi nggak terlalu itu sih. Nggak terlalu sering ya. Tapi lebih sering malah temen yang luar ya. Iya. Oke lah. Kalau luar tetap, tapi kakak pengen tahu nih, di sekolah kan tetap ada nih temanmu yang di kelas. Gimana mereka? Gimana Pertama ya, kali ketemu misal sama Raffi, sama siapa? Kalau sama Raffi sih aku jarang ngobrol, tapi kalau ngobrol tuh dia mintanya pakai bahasa Inggris gitu loh Kak. Oh, pakai bahasa Inggris. Jadi kamu harus menyesuaikan dia ya? Iya. Terus sama Ica itu kadang sering sih kalau sama Ica, tapi nggak sesering biasanya. Maksudnya apa ya, nggak sedekat sama temanku yang 3 tadi gitu loh. Ya. Temanmu itu sekelas berapa tuh? Berapa ya? 10 nggak ada deh kakaknya. Cuman yang aktif kan itu aja ya, yang di kelas itu ya. Oke.
Apalagi ya kakak pengen tanya, ini kan bebas, santai, ngobrolnya bebas saja. Zalfa pernah nggak sih ngerasain sakit hati luar biasa karena teman? Pernah. 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 Teman cewek apa cowok ini? Cewek. Cewek. Ketika apa? Nggak usah disebutin namanya, kita skip aja namanya. Apa ya? Ada sih Kak, aku pernah diem-dieman sama temanku tuh hampir berapa ya? Hampir sejak Maret sampai Juli apa Juni gitu baru baikan. Maret, April, Mei, Juni, Juli itu hampir 5 bulan, 6 bulan ya? Itu 2020. Oh, 2020. Waktu pandemi gitu Sampai kan. sekarang? Sampai sekarang udah baikan sih. Oh, udah baikan. Itu Ya, karena apa? ya itu kan tadi aku bilang kan aku punya 3 teman kan. Nah, itu tuh kan yang aku berantem sampai berbulan-bulan itu kan. Itu tuh salah satu ini dari 3 ini. Makanya kayak berpengaruh banget tuh. Ya itu. Karena apa ya? Karena aku tuh sebel banget Kak soal dia kayak apa ya? Dia tuh sering curhat soal cowoknya ke aku gitu kan. Suka minta saran. Giliran dikasih nggak pernah nggak pernah didengerin gitu loh. Terus aku kayak sebel banget, terus tak ituin ya, gak usah temenannya aja tak gituin kan. Terus akhirnya kita dieman terus baikan lagi. Terus sampai sekarang. Tapi kebanyakan itu gara-gara cowok. Tentunya pasti itu banyak ya. Ya itulah apa ya teman. Tapi memang gara-gara cowok itu tadi ya. Jadi dia minta saran, sudah kamu kasih saran tapi nggak dengerin akhirnya. Itu buat kamu sebel banget. Ya sebel lah Kak, kita ngasih saran tuh kayak ada effortnya gitu kan. Iya bener. Tapi dia nggak pernah dengerin, kayak iya aja tapi tetap ngeyel gitu kan. Ya terserah sih dia mau gimana, tapi kan ya kayak hal kecil kayak ngehargain orang lain kan harusnya dia tahu gitu kan. Iya. Tapi ada upaya nggak kamu ngasih tahu kamu tuh harusnya gini, itu ada upaya nggak? Ada Kak, tapi emang orangnya tuh ngeyel banget. Oh, berarti itu tipe temen yang ngeyel. bisa jadi itu temen yang ngeyel. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi pada akhirnya damai kan? Damai. Tapi yang paling bikin aku sakit hati soal temen tuh bukan kayak gitu sih Kak. Contoh apa? Ini lagi aku alamin sih saat ini. Wah. Oke. Gak apa-apa. Tapi itu gak usah ya, sebutin namanya. Ini kan aku punya teman SMP nih. Kita kan berempat. Yang temanku salah satu tadi dari 3 tadi kan, yang dekat. Terus ada 2 lagi. Tapi kita terus lulus kan. SMA-nya kita pisah. Mereka SMA-nya di Sragen jadi satu kan. Iya. Nah, aku kan di sini. Jadi kadang mereka tuh kayak di grup tuh kayak bahas apa ya, kayak bahas tentang sekolahnya mereka. Tapi kan aku nggak ngerti Kak, jadi aku diem aja. Terus kemarin kan aku udah sebel banget gitu kan Kak. Aku tuh ada di sini juga gitu loh. Masa nggak pernah kayak dianggap nggak ada gitu kan. Mereka bahasnya sekolah terus, sementara aku tuh nggak paham apa yang mereka bahas gitu loh. Ya karena kamu nggak ikut sekolahnya dia iya. Ya. Dan itu saat ini yang kamu alami. Kayak ngerasa ketinggalan gitu kan. Iya. Kamu nggak berusaha gitu, gimana gitu? Mereka kayak gitu kan sering Kak, nggak sekali 2 kali gitu kan. Aku tuh awal ngerasa kayak gitu tuh aku udah bilang pada bahasa apa tau, aku kan nggak paham kayak gituin. Terus kayak mereka tuh bahas sekolah gitu kan. Terus mereka ya udah gitu, maksudnya ya udah biasa aja lagi gitu kan. Terus kayak gitu keulang lagi gitu kan. Terus sampai kemarin tuh ada salah satu yang ngirim kayak bukan soal sih, kayak apa ya, kayak tentang sekolah mereka gitu loh, kayak di grup gitu kan. Terus dikirim ke grup yang ada akunya juga. Jadi kan kita berempat nih di grup. Nah terus mereka tuh pada ketawa, bertiga tuh pada ketawa lah. Aku kan nggak tahu mereka ngetawain apa, kan nggak paham ya. Terus tak tanyain kenapa toh kayak gituin toh. Terus mereka tuh ada yang jawab di grup ini lagi gini gitu kan. Terus aku jawab gak paham apa sih tak gituin kan. Terus mereka tetap lanjut ketawa. Terus aku sebel kan ya kan sakit hati ya Kak pasti.
Akhirnya aku keluar aja dari grup. Padahal itu temanmu. Iya, temanku. Dan itu lama ya berteman sebenarnya. Terus mereka berusaha chat kamu pribadi nggak? Ada sih 2 yang chat aku pribadi tuh. Kenapa gitu? Kenapa gitu kan. Terus ada yang satu lagi yang sampai nanyain ke temen deketku yang satunya lagi kayak ini kenapa gitu kan. Terus ya udah. Tapi kamu ngomong apa adanya? Enggak, aku bilangin dulu gini kan. Tunggu dulu gitu kan. Kasih aku space dulu buat itu kan, soalnya aku kalau lagi emosi itu pasti meledak Kak. Mending aku diem dulu daripada nanti aku kelepasan gitu loh. Oh ya. Tapi aku bilang ke mereka, bilang ke dia gitu loh. Nanti aku ngomong tapi nggak sekarang. Iya. Berarti kamu kalau marah pasti meledak. Pasti meledak. Itu langsung meledaknya itu di depannya. Dulu sih aku gitu Kak. Dulu sampai SMP, terus SMA nih udah aku berusaha nahan gitu loh. Ya, karena sudah ada proses pendewasaan ya. Jadi semakin kesini kan ya itu ditekan ya, emosi itu ditekan. Jadi udah bagus itu, kamu ketika marah kamu diem dulu. Ketika nggak bisa mending pergi aja lah kan gitu, atau adalah yang lain. Tapi sampai saat ini nggak ada komunikasi lagi di grup itu. Nggak tahu ya, karena kamu udah keluar dari grup ya. Terus aku dimasukin lagi kan, lagi mereka tuh kayak bahas apa ya, bahas sweater atau bahas apa gitu. Tapi aku tetap diem aja. Gitu. Mereka nggak berusaha gimana gitu. Karena kayak gini, kan aku udah diem nih Kak. Diemku tuh juga bisa jadi jawaban buat mereka gitu loh, maksudku tuh. Tapi terus kan aku mikir kalau aku diem juga mereka nggak akan paham gitu loh. Terus akhirnya si temanku satunya ini ngechat aku kenapa, terus aku bilang kasih aku space dulu daripada aku kelepasan, aku kan bilang gitu kan. Terus aku dimasukin lagi ke grup, terus mereka ngobrol biasa tapi aku masih diem aja. Gitu ya. Tapi setelah itu nggak ada pembahasan lagi. Itu terakhir kemarin malam kayaknya. Sampai sekarang nggak ada lagi. Ya mungkin ini ya, kamu pengennya diem biar mereka paham apa yang kamu rasakan, tapi tidak semua temen itu tak paham apa yang kamu inginkan. Nah iya, makanya itu aku ngomong ke dia kasih aku space dulu daripada nanti aku lepasan, gitu ya. Makanya aku ngomong kayak gitu. Itu yang paling susah ya, yang paling susah itu kita itu mengerti orang lain dan mengerti diri sendiri, itu paling susah. Aku ngendaliin emosiku susah, ditambah aku harus ngasih mereka pengertian kalau aku tuh apa ya, butuh waktu gitu loh. Jadi kan kayak agak susah gitu. Rumit ya. Itu sedikit, enggak sedikit tapi lumayan rumit itu. Nah, kira-kira ke depan apa yang akan kamu lakukan kepada mereka? Berusaha jelasin sih Kak, kayak bilang aku kemarin diem dan keluar tuh karena masalah ini. Terus aku pengennya ngajak mereka ngomong kayak ini harusnya diapain gitu kan. Kayak masa aku kayak gini terus tapi aku diem gitu kan. Padahal ini soal 4 temen yang harusnya ada komunikasi, kayak diomongin gitu loh. Iya. Terus aku pengennya bilang kayak gitu. Tapi nanti nggak tahu deh bisa nggak. Ya semoga dengan adanya ini nanti mereka denger ya. Coba tahu nanti lihat dan ya kembali lagi kalian bisa akur, bisa berteman dan ya semuanya baik-baik saja. Tapi yakinlah suatu saat atau apapun semua akan baik-baik saja. Jadi kita harus berpikiran positif, semua akan baik-baik saja. Tetapi baik itu dalam artian gini, baik untuk diri saya atau untuk orang lain. Nah itu tinggal persepsi kita masing-masing. Kalau baik buat diri kita belum tentu baik untuk orang lain, itu yang paling susah. Ya sama kayak kita berteman, kita pengennya gini, kok dia nggak paham sih. Mereka pengennya gini, kok kita yang nggak paham sih. Jadi saling melengkapi, dan itu memang pahit dan manisnya berteman kayak gitu. Ya. Ada lagi yang sangat mengesankan dengan teman. Ada sih, ada tahun ini. Tahun ini juga. Dari mak. Pokoknya tahun ini tuh kayak wah banget. Udah pandemi, udah nggak boleh masuk sekolah, nggak bisa ketemu. Pokoknya dar. Kan
kan yang 3 orang tadi kan, yang satu tadi teman SMP ku, yang satu lagi tuh, yang 2 lagi tuh dulu kakak kelasku di SMA waktu aku masih di negeri. Tapi kenalnya udah lama, udah dari 2017 kayaknya. Itu aku ada satu masalah sama, nggak masalah sih, tapi kita apa ya, crashnya tuh karena nggak paham gitu loh, kayak nggak nangkep maksudnya itu apa gitu kan. Itu kita diem-dieman dari Maret sampai Juni. Ada upaya buat nyelesain? Udah, tapi kita udah baikan sih Kak. Udah. Oke. Ini tentang temen udah ya. Sekarang gini, kan sekarang Zalfa itu sekolahnya di homeschooling nih. Iya. Kakak mau tanya tentang homeschooling dulu lah. Ya. Masuk kelas 10. Semester 2. Kelas 10 semester 2. 1 tahun kelas 11, terus ini kelas 12. Sudah berlalu ini teh. Apa yang kamu rasakan? Apa ya Kak? Gak ada kayaknya Kak, soalnya kan gak bisa nikmatin masa SMA karena ada COVID. Ada COVID tuh ya. Susah ya. Jadi, tapi pertama kali denger homeschooling Kak Seto Solo, apa yang terlintas dalam pikirannya Zalfa? Apa ya? Soalnya dulu aku minta sekolah di homeschooling aja tuh karena pertama aku takut ketemu orang. Kan aku dulu pindah dari SMA negeri itu karena ada masalah kan Kak. Ya. Terus aku jadi takut ketemu orang. Terus aku mikir kalau di sama siapa aja takut ketemu. Takut, ya nggak tahu kenapa tapi aku takut. Takut aja gitu. Terus aku mikirnya kalau di homeschooling pasti kan dikit orangnya, terus bisa sendiri juga kan pasti. Ya. Terus aku bilang ke orang tua aku pindah ke homeschooling aja gitu. Terus mereka iyain. Kamu tahu homeschooling dari siapa? Ya tahu aja gitu Kak. Terus sosmed, aku kan coba media nyari. Kayaknya homeschooling ada nih, terus aku cari homeschooling di Solo, terus ada ini, terus aku bilang ke ibuku. Oh gitu. Jadi kamu sendiri yang cari tahu? Oh, kamu sendiri yang cari tahu karena memang saat itu kamu baru ada masalah di sekolah, terus kamu pengen pindah, tapi yang saat itu karena aku punya masalah, takut sama orang juga kan gitu. Soalnya kan itu jadi viral gitu kan Kak. Terus juga pasti sampai viral. Terus kalau aku masuk ke negeri pasti ini aku jadi bahan lagi gitu loh. Bahan omongan orang gitu ya. Mending aku sendirian dulu aja. Iya. Terus sampai aku nggak masuk sekolah sampai 2 minggu kayaknya. Yang sekolah lama dulu? Saya sekolah lama tuh bilang nggak usah pindah aja gitu kan. Tapi aku nggak mau. Sudah terlanjur ini ya, sudah terlanjur sakit ya. Tapi sampai kamu nggak bisa ketemu sama orang, takut sama orang itu, wah itu luar biasa loh itu. Itu saya aja nggak kepikiran itu loh, Kak, aslinya nggak kepikiran. Nah sampai segitunya, terus aku mau lari kemana kan gitu loh. Saat itu apa yang kamu lakukan? Karena teman-temanku yang satu sekolah tuh sebenarnya nggak deket sih sama teman-temanku yang satu kelas kayak gitu, nggak terlalu deket. Tapi yang sama Kak kelasku 2 ini kan sebenarnya nggak cuma 2 tapi banyak kan Kak, karena kenal dari basket juga. Tapi yang deket tuh cuma 2 ini. Waktu aku ada masalah itu, mereka tuh juga main ke rumah kayak ngajak aku main gitu loh, tapi di rumah aja gitu. Tapi akunya juga mau gitu kan. Soalnya itu kan banyak pokoknya rame-rame gitulah ke rumah. Jadi aku kayak lupa gitulah. Terus kita main bareng terus. Udah berusaha cara menyelesaikannya. Iya. Tapi kamu luar biasa loh bisa menyelesaikan semua itu sampai akhirnya kamu bisa cari-cari sendiri sekolah, terus ketemu homeschooling Kak Seto Solo, kamu ke sini dan kamu sekolah di sini, kamu bisa menyelesaikan di sini. Senang di sini? Senang. Soalnya satu kelas tuh nggak banyak. Dan dulu, itu ketakutan semua akan hilang gitu ya? Dulu kan aku dari SMP yang ya kayak adikku tadi kan, SBBS tadi, itu satu kelas cuma 13 orang. Terus aku masuk negeri yang satu kelas 36 orang. Tahu kaget Kak. Iya, lingkungannya beda banget. Oke. Tapi aku salut loh sama kamu cari sendiri, terus aku pengen gini ngobrol sama orang tua, sama ibu ya. Panggilnya mama atau ibu ini? Ibu ya, sama ibu ngobrol terus diiyakan, disolahkan ke sini. Orang tua sepenuhnya mendukung kamu di sini ya. Sampai pada akhirnya adikmu juga
sekolah di sini ya, diajak sekolah di sini. Luar biasa. Dan itu poin positifnya kamu sekarang senang di sini. Sekarang senang. Meskipun ya ada masalah-masalah yang kamu ceritakan tadi, ya temen ya, kembali lagi ke temen kamu di sana gini. Ya siapa tahu nanti di sini kamu dapat temen yang asik dan enjoy enak. Karena ini masih PPDB ya, masih PPKM sorry, masih PPKM. PPDB kan dulu, sekarang PPKM. Itu kita belum bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Online pun juga yang bisa online, yang kan tidak mau gimana, nggak bisa paksa kita. Oke. Kakak-kakak tutornya atau gurunya gimana sih nih? Seru ya. Bisa diajak cerita kayak gitu Kak. Ya. Itu kayak temen. Kayak temen. Udah. Kalau misalnya aku lagi ada masalah sama temanku juga, aku ceritanya juga ke tutor. Lebih enak nyambung terus nanti dikasih saran gitu ya. Soalnya kan jauh lebih dewasa kan Kak. Jadi maksudnya Kak tutornya kan jauh lebih dewasa dari aku gitu kan. Ya. Dan rata-rata mereka memahami ya, mau diajak cerita, memahami dan ikut merasakan. Tentunya itu. Kalau pada umumnya orang-orang di sini di homeschooling itu gimana? Ya temenmu, ya tutornya, ya semuanya itu gimana menurutmu? Seru sih Kak. Kalau misalnya kalau ada kegiatan bareng gitu bisa langsung nyampur gitu. Ya karena saat ini kan memang belum bisa bersama ya. Nanti kamu akan lebih merasakan enjoy, senang itu ketika pandemi ini berakhir, tapi kita tidak tahu entah kapan ini berakhir. Itu kamu akan tahu enaknya sekolah di homeschooling Kak Seto Solo. Beda dengan yang lain. Oke. Ada pesan buat teman-teman? Apa ya yang di luar sana atau yang di homeschooling boleh? Yang di luar aja. Kan yang buat yang 3 temanku yang SMP ini. Semoga habis ini tuh kayak kita balik kayak awal gitu loh. Kan nggak mungkin juga gara-gara bukan cuma sih gara-gara masalah kayak gini terus kita jadi jauh-jauhan gitu kan. Iya, betul. Terus buat teman-teman yang di homeschooling apa ya? Semangat belajar ya. Semangat belajarnya, terus saling hubungan ya, saling WA, saling video call kalau bisa. Ini bentar lagi kan udah pembelajaran Zoom itu. Juga ajang bertemu kita sama teman-teman kita, sama kakak tutornya juga. Oke, ada pesan terakhir mungkin buat yang menyaksikan? Nanti temanku kayaknya nonton deh. Nggak apa-apa. Tak kasih linknya gitu kan. Yang buat nih tak sebut nama aja apa ya Kak? Boleh. Buat Mbak Linta semoga cepat sembuh. Dia lagi COVID. Oh, baru terpapar ya. Terus buat Mbak Viva semoga bukan semoga sih, semangat kuliahnya. Terus ada lagi? Udah. Oke, kali ini kita akhiri ya. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan, baik temannya Zalfa sendiri maupun teman-teman yang di homeschooling Kak Seto Solo, jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube di PKBM Homeschooling Kak Seto Solo. Dimana ini adalah podcast perdana kita. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sekian. Dan saya Kak Sulis dan ada Zalfa. Sekian undur diri dan bye-bye. Terima kasih.